Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung mbek Allah sing duwe Ka'bah sing duwe napa? Masjid ya. Tapi urusan mbek Allah kan gak harus ngono. Tapi urusan mbek Ka'bah kan kita riba. Dulu lucunya ini sampai rumah tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran la yastauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok badhe man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Lae tauna insyaallah iku ora ngarah kembar. Amalane pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang iman. Perbandingan yang kontras. Ini perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana ta bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billahi wal yaumil akhir. Wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup lae saura insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agama darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rungokno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga, nanti sampean akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat teng Ka'bah. Niku rungokno tenan, tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, hitosken nggone Adam Mas. Simbahnya itu fi baiti ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Jika minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi ora kenal Ka'bah kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah didurup bisa dipasno tauhid. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Kabeh bumi napa besar saiki salah rambutan. Serati tono masjid haram itu ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjid. Ya terus iso nguasai masjid. Ada yang jadi dua menitan sholat. Lho tadi ki ben apa ujug-ujug ada usah. Nek dhuwur kula masjid yang elek kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Ben sampean percaya kula ora, tapi sampean kok orang ngaji kula ben sampean kelas ngalim kula. Ben ora. Maksudnya ben ora rapi sambung-sambungan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini krono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungannya Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadayah sujud dan wa masjid. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Jika nanti fakta prakteknya kelihatan benar.
Wa anal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa anal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya Pak Kasrae berhubung sujud mau kagungane Allah, salah satu mak Allah yang ada mulane sujud ning wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Kasrae salah satu mak Allah ahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah, mulane nek aku salat di masjid. Kan begitu, paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8 itu bisa menguasai masjid Haram. Lalu Sayyidina Ali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah dia ini boleh juru kunci. Jadi Utsman bin Total tukang juru, gede mangkal tahu imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, kula iki juga kok wis saiki kowe sak pengurus masjid, pengurus aku. Ya pangeran iki seni. Wong ngempet kepengin salat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih, 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lha ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil njupuk kunci napa? Ka'bah, malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li, pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Syaibah. Soale ning awal Ka'bah ana babu Bani Syaibah. Ora iso li. Kejane datang gremeng rene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi sak gremeng mbek pangeran. Pikano, dia gremeng ya apa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestinya minimal wakil. Ini kok kuncinya dikeno malah Utsman bin Total terus balik ke Medina. Wah besok papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nanti tak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi wong alim alama. Iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah nang asli sofa kalau nanti terus cek. Mu boten pengurus Ka'bah. Jadi anak putune Kanjeng Nabi ku ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Nah, sing alim tersingkir sak dunia iki sing alim itu tersingkir. Mulane terus rata-rata keluargane Nabi gedhe hati ini kula cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho anak putu kok apa? Karena dia tersingkir kira kelar rono. Tersingkir dhewe. Mboten bener sejarah. Lah kalau Allah misalnya kita wong alim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu, malah loro. Wis ora iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah loro. Mulane dari kajian iki juga geman omah dadi kuburan. Mulane salat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ngono iku. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora pengurus takmir. Jebule sing imami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah ben ngompet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwih ngalim, imame ra becus mangkal. Aku ngalim gak imam kono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat di Masjid Haram iku gak gelem Jumatan, tapi iku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya naik niatullah do ketok mripat. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nane. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga jengben nak. Mbon delengno pangeran nggih kula ngimami nak. Kula sering tabai mbek imam, kesirine apa ora gelem imam. Ora wong alim wis tuk siri ora usah takon. Wong alim tuk napa? Siri, ora usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhluk tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Kundung situ, juga di beberapa tempat. Di masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum. Ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, tak pikir.
untuk menunjukkan betapa tawadhu itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu ngimami? Ya, aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula tembok kula dari ngimami. Tapi kula janji santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak ngimami. Kapan. Ya gue tak mulai subuh sik, bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi azan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul azan. Abdul apa? Jadi status